Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriadi Mokodompis dengan NIM 2021 30 191 dari Prodi Teknologi Elektromedis. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dari Bapak Halim Purnomo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan titik-titik penting pada makalah saya. Nah, makalah saya berjudul 6 pihak yang bersalah dalam tragedi Kanjuruhan. Pihak yang pertama, menurut penelitian saya, itu berada pada panitia pelaksana. Nah, panitia pelaksana itu mempunyai kesalahan. Yang pertama, tidak memahami tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan suatu pertandingan. Kemudian yang kedua, tidak mengetahui adanya ketentuan spesifikasi teknis terkait stadion yang standar untuk menyelenggarakan suatu pertandingan sepak bola, terutama terkait dengan aspek keselamatan manusia. Yang ketiga, tidak memperhitungkan penggunaan pintu untuk menghadapi evakuasi penonton dalam kondisi darurat. Nah, pintu yang dimaksud ini adalah pintu masuk yang juga berfungsi sebagai pintu keluar dan pintu darurat. Sementara ada pintu yang lain bisa digunakan, itu pintunya yang lebih besar. Kemudian yang keempat, tidak adanya SOP tentang keharusan dan larangan penonton di dalam area stadion atau biasanya safety briefing. Nah, yang terakhir itu yang kelima, tidak mempersiapkan personil dan peralatan yang memadai, HT atau pengeras suara ataupun megafon. Nah, kemudian pihak yang kedua yang bersalah merupakan PSSI, yaitu Persatuan Seluruh Sepak Bola Indonesia. Nah, menurut TGIPF menyebut PSSI tidak menjalankan fungsi mereka sebagai pengawas dalam laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan. Temuan tersebut sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Nah, adapun fungsi pengawasan PSSI diatur dalam pasal 42 ayat 1 huruf C Junto, pasal 80 ayat 1 Statut PSSI yang berbunyi Ketua PSSI bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, dan PSSI mengatur dan mengkoordinasi kompetisi resmi sepak bola yang diadakan di wilayahnya. Kemudian kesalahan PSSI itu yang pertama, tidak melakukan sosialisasi atau pelatihan yang memadai tentang regulasi FIFA dan PSSI kepada penyelenggara pertandingan, baik kepada panitia pelaksana, aparat keamanan maupun supporter. Nah, yang kedua, tidak menyiapkan personil match komisioner yang memahami tentang tugas dan tanggung jawabnya dan sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan dalam mempersiapkan dan melaksanakan pertandingan sesuai dengan SOP yang berlaku. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan faktor risiko saat menyusun jadwal kolektif penyelenggara Liga 1. Yang keempat, adanya keengganan PSSI untuk bertanggung jawab terhadap berbagai insiden musibah dalam penyelenggara pertandingan yang tercermin dalam regulasi PSSI, regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021 yang membebaskan diri dari tanggung jawab dalam pelaksanaan pertandingan. Yang kelima, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Liga 1 oleh PSSI. Yang keenam, adanya regulasi PSSI yang berpotensi konflik of interest di dalam struktur kepengurusan, khususnya untuk pemimpin PSSI Executive Committee yang diperbolehkan berasal dari pengurus atau pemilik klub. Yang ketujuh, masih adanya praktik-praktik yang tidak memperhatikan faktor kesejahteraan bagi para petugas di lapangan. Yang kedelapan, tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengadilan pertandingan sepak bola Liga 1 dan pembinaan klub sepak bola di Indonesia. Yang ketiga itu kesalahan dari PT LIP. Nah, PT LIP ini mempunyai setidaknya 5 kesalahan. Yang pertama, tidak mempertimbangkan faktor risk, yaitu high risk match dalam menentukan jadwal pertandingan dan lebih memprioritaskan faktor keuntungan dan komersil orientasi bisnis dari jam penayangan di media. Yang kedua, tidak mempertimbangkan track record atau reputasi dan kompetisi terkait kualitas petugas, ketua pelaksana
pernah mendapatkan sanksi hukuman dari PSSI. Yang ketiga, dalam menunjuk security officer tidak melakukan pengecekan kompetensi pembekalan, hanya dilakukan melalui video Zoom selama 2 jam, dan sertifikasi diberikan karena adanya kebutuhan penyelidikan yang bersangkutan pada tanggal 3 Oktober 2022. Yang keempat, personil yang bertugas untuk melakukan supervisi di lapangan tidak maksimal dalam melakukan tugasnya. Yang kelima, tidak adanya kehadiran unsur pimpinan PT LIP menjelang pertandingan hingga pertandingan berakhir. Yang keempat, yang salah itu security officer. Nah, security officer ini 3 kesalahan dalam tragedi Kanjuruhan. Yang pertama itu tidak memahami tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pertandingan. Yang kedua, tidak mampu mengkoordinasikan semua unsur pengamanan. Yang ketiga, tidak menyampaikan tentang keharusan dan larangan di dalam pertandingan. Nah, itu merupakan 3 poin kesalahan dari security officer. Kemudian yang kesalahan kelima itu berasal dari aparat keamanan. Nah, aparat keamanan ini mempunyai setidaknya 5 kesalahan. Yang pertama, aparat keamanan disebut tidak pernah mendapatkan pembekalan atau penataran tentang pelarangan penggunaan gas air mata dalam pertandingan yang sesuai dengan FIFA. Kemudian yang kedua, tidak adanya sinkronisasi antara regulasi keamanan FIFA Stadium Safety and Security Regulation, dan juga peraturan Kapolri dalam penanganan pertandingan sepak bola. Yang ketiga, tidak terselenggaranya TFG atau Tactical Floor Game dari semua unsur aparat keamanan, mau itu dari Brimob, Dalmas, Kodim, ataupun Yonzipur. Keempat, aparat keamanan tidak mempedomani tahapan-tahapan sesuai dengan pasal 5 Perkapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Isi pasal yang dimaksud adalah tahap 1 pencegahan, tahap 2 perintah lisan, tahap 3 kendali tangan kosong lunak, tahap 4 kendali tangan kosong keras, yang tahap 5 kendali senjata tumpul, senjata kimia atau gas air mata semprotan, tahap 6 terkait penggunaan senjata api. Selain aparat keamanan, TGIPF juga menyoroti 5 pihak lain. Nah, 5 pihak yang dimaksud ialah PSSI, PT LIP, panitia pelaksana, security officer, dan juga supporter. Nah, yang terakhir merupakan kesalahan dari supporter. Nah, kesalahan dari supporter ini yang pertama, supporter dianggap mengabaikan larangan untuk memasuki area Stadion Kanjuruhan atau area lapangan Stadion Kanjuruhan. Mereka juga melanggar aturan FIFA, menyalakan flare ataupun suar, dan bahkan melemparkannya ke dalam lapangan. Tidak mengetahui atau mengabaikan larangan dalam memasuki area lapangan pertandingan, termasuk larangan dalam melempar flare ke arah lapangan. Yang kedua, supporter melakukan tindakan melontarkan ucapan yang memancing pihak keamanan, melakukan tindakan dan mengeluarkan ucapan-ucapan yang bersifat provokatif dan melawan petugas juga. Yang ketiga, FIFA membeberkan berdasar TGIPF membeberkan bahwa supporter juga didapati melakukan tindakan anarkis dengan melemparkan benda keras. Bahkan supporter terbukti menyerang dengan memukul pemain cadangan Arema dan petugas, melakukan tindakan melawan petugas, melempar benda keras, dan melakukan pemukulan terhadap pemain cadangan Arema dan juga petugas. Dalam laporannya juga memberikan catatan akhir Polri meneruskan penyelidikan tindak pidana orang-orang yang diduga kuat yang harus bertanggung jawab dalam bencana ini. Nah, saya dapat menarik beberapa kesimpulan. Tragedi di Kanjuruhan Malang, Stadion Kanjuruhan Malang pasca sepak bola antar Persebaya melawan Arema pada tanggal 1 Oktober terjadi karena PSSI dan para pemangku kepentingan Liga Sepak Bola Indonesia tidak profesional, tidak memahami tugas dan perannya masing-masing, cenderung mengabaikan
peraturan dan standar sudah dibuat sebelumnya, serta saling melempar tanggung jawab pada pihak lain. Nah, sikap dan praktik seperti ini dinilai merupakan akar masalah yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola, sehingga dibutuhkan langkah-langkah perbaikan secara drastis namun terukur untuk membangun peradaban baru di dunia sepak bola nasional. Nah, kedepannya kita semua berdoa agar supaya peristiwa semacam ini tidak terjadi lagi di Indonesia, khususnya di persepak bolaan di Indonesia, karena tragedi semacam ini sangat mengenaskan, dan juga tidak ada satu nyawa pun yang bisa digantikan oleh sepak bola. Nah, sekian dari video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.